Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan insyaAllah ta'ala kembali kita di kesempatan ini melanjutkan pelajaran dengan tema akidah. Dan kita lanjutkan pelajaran tersebut dari kitab Ushulus Salasah atau 3 landasan utama, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang perkara yang paling terbesar yang Allah perintahkan, yaitu tauhid, dan perkara terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan adalah asyirku atau kesyirikan. Maka kemudian kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini. Beliau mengatakan, fa idza qila laka mal usulus salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Maka ketika ditanyakan kepada Anda, apa landasan utama atau apa saja 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia. Di sini beliau menyebutkan dengan bentuk pertanyaan. Ini tujuannya supaya kita fokus. Kita benar-benar memperhatikan akan apa yang akan diterangkan dan dijelaskan. Sebab 3 landasan utama ini adalah perkara yang sangat penting, pokok-pokok di dalam agama, yang mana ketiga hal ini hakikatnya adalah 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap manusia yang masuk ke alam kubur. Ketika seorang manusia masuk ke alam kubur, kemudian yang mengantar jenazahnya sudah pulang, maka dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat yang akan menanyakan kepadanya, man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka. Ya, siapakah Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa din atau apa agamamu, dan siapakah nabimu. Adapun seorang hamba yang beriman dengan keimanan yang baik, maka tentu dia akan menjawab, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab bahwa Rabbku atau Tuhanku adalah Allah, din atau agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang tidak memiliki keimanan yang benar, dari kalangan kaum munafikin, orang-orang munafik, maka ketika ditanya dengan 3 pertanyaan ini, dia akan menjawab ha la adri. Saya enggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengarkan ada manusia, ada orang yang mengatakan begini dan begini, atau ada manusia yang berkata tentang sesuatu, maka saya pun ikut juga mengatakan tentang itu. Maka ini sangat penting 3 landasan utama ini, sebab pengetahuan kita akan
jawaban, pertanyaan dan jawaban di alam kubur. Dan alam kubur ini adalah pintu gerbang menuju alam akhirat. Siapa yang sukses di alam kubur, niscaya dia akan lebih mudah dan sukses di fase-fase berikutnya, ya. Dan siapa yang gagal di alam kubur, ya, tidak sukses, maka dia akan mendapatkan kesulitan yang jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Dia tidak akan bisa sukses melewati tahapan-tahapan atau fase-fase berikutnya. Maka ketika ditanyakan apa 3 landasan utama yang wajib untuk diketahui, fakul, katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jawablah, yaitu seorang hamba mengenali, mengetahui Rabbnya atau Tuhannya. Seorang hamba mengenali dan mengetahui agamanya, dan juga mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah 3 pertanyaan atau jawaban yang akan dilalui oleh setiap manusia yang masuk ke alam kubur. Tinggal sekarang kita pelajari, ya, dengan baik, kita pahami dengan baik, kemudian kita amalkan. Sebab walaupun kita tahu pertanyaan di alam kubur itu bagaimana, tetapi untuk menjawabnya tidak sama dengan menjawab pertanyaan atau soal seperti ketika kita menjawab ulangan atau soal ketika ujian. Itu berbeda, ya. Di sana yang menentukan jawaban kita adalah apa yang menjadi pengetahuan, dan pengetahuan tersebut kita amalkan. Dan kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuan atau ilmu tersebut. Itu yang akan memudahkan kita menjawabnya. Bukan semata-mata kita hafal bahwasanya Allah itu adalah Tuhan saya, Islam adalah agama saya, dan Muhammad adalah Nabi saya. Ya, ini hanya pertanyaan yang umum yang ada di soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan ketika ulangan. Adapun nanti di alam kubur tidaklah seperti itu. Para santri rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba itu mengetahui, mengenal Tuhannya atau Rabbnya. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita? Di antara sebab yang menjadikan seseorang atau seorang hamba bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah adalah memperhatikan dan memikirkan, tafakkur terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia ini, yang berada di langit, yang berada di bumi, yang berada di antara langit dan bumi, semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan dan memikirkan hal tersebut, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kita bisa mengenal keagungan dan kekuasaan dan juga kesempurnaan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana kita bertafakkur dan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, pada hal tersebut itu terdapat tanda-tanda bagi mereka yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus di ayat yang ke-6, Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pertukaran atau pergantian malam dan siang, dan juga pada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi, hal tersebut merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih banyak ayat yang lainnya. Ini di antara sebab ya kita bisa mengenal Allah. Ya, tentunya dengan melihat dan memperhatikan makhluknya Allah, ya, kita akan berpikir bahwasanya ada yang menciptakan, ada yang mengadakan, ya, ada yang menjadikan itu semua. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang juga disebut dengan ayat-ayat syar'iyyah. Ya. Kalau yang tadi, ya, alam semesta dan makhluk Allah itu disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Adapun yang berupa wahyu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita umat Islam, umatnya Rasulullah, diturunkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran ini disebut dengan ayat-ayat syar'iyyah. Dengan membaca, menelaah, memperhatikan, mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat dalam Al-Quran, ini bisa menyebabkan seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal zat yang ia sembah, mengenal zat yang menciptakan, menghidupkan dan mengatur seluruh alam semesta. Yang memperhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut, kandungan yang terdapat di dalamnya. Dan ini tentunya membutuhkan pembelajaran. Kita harus mengetahui, kita harus membaca dengan Al-Quran dengan benar. Kita harus mengetahui artinya dengan benar, mengetahui penafsirannya dengan benar, dan itu harusnya dibimbing oleh orang yang berilmu, bukan dengan membaca begitu saja kemudian membuat kesimpulan yang aneh. Kemudian yang kedua, landasan yang kedua adalah ma'rifatul abdi dinahu. Hamba itu mengenal agamanya. Apa maksudnya? Yaitu mengenal prinsip yang kedua, yaitu agama Islam, yang setiap hamba dibebani untuk mengamalkannya. Mengenal kandungan-kandungan dalam agama Islam, baik itu berupa hikmah, rahmat, kemaslahatan bagi manusia, sekaligus pencegahan dari berbagai kerusakan. Dan kita mesti berkeyakinan bahwasanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar.
agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menerima selain daripada agama Islam. Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan yang lain selain daripada masuk ke dalam Islam dan tunduk pada syariat Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Penetapan dari Allah bahwasanya hanya agama Islam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan dia di akhirat akan termasuk golongan manusia yang mendapatkan kerugian. Dan mengenal Islam tentunya kita mengenal ajarannya, mengenal syariatnya, mengenal kesempurnaannya. Kemudian prinsip yang ketiga atau landasan yang ketiga adalah ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu seorang hamba ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengenal dan mengetahui apa dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya dengan cara mempelajari kehidupan beliau, sejarah beliau, bagaimana ibadah beliau, akhlak beliau, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau berjihad, dan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan beliau. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin menambah pengetahuan dan keimanannya kepada Nabi, maka seharusnya dia membaca, mempelajari sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peri kehidupan beliau, baik itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai kepada beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Inilah 3 landasan utama yang akan kita pelajari dan dalami di pelajaran akidah kita ini. Tentunya dengan harapan kalau kita mempelajari dengan baik, memahami dengan baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik, kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Dan tentunya kita berharap kepada Allah diberikan kekuatan istiqomah di atas hal tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur dengan jawaban yang benar. Dan saya kira cukup, adapun kelanjutannya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Demikian secara ringkas, ya Allah taala alam. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari sisi kami. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.